أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في جهر أبيه سوري وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه وتابعهم بسبيل من كل نبي نور أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر الموت صدقة وذكر القبر يقربكم من الجنة وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساجدين والحمد لله رب العالمين. Hari ini kita membaca dua manaqib. Yang pertama manaqib Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Al-Madani Al-Hasani. Kemudian kita gabung langsung dengan manaqib Ayahda Al-Had Bashir bin Ali bin Hasan. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah orang yang bersangkutan alim. Beliau ahli syariat, tarekat, hakikat, dan yaitu wali kutub di negeri Madinatul Rasul. Barang siapa yang hendak ziarah akan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya sia-sia jikalau sah pada jahilnya sekalipun. Adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang thalibul ilmi dan orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada fakir miskin, dan juga suka membantu kepada sekalian orang yang datang ziarah daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh dan daripada sekalian orang yang awam dan awas. Jadi ciri wali diantaranya memang kasih sayang, terutama kepada orang-orang yang soleh, orang yang menuntut ilmu, kepada tuan guru, kepada orang-orang yang alim. Itu ciri wali. Karena bila kita sayang lawan tuan guru, lawan orang alim, maka kita akan mendapat syafaat daripada mereka. Diceritakan ada seorang laki-laki yang sudah dilihat amal ibadahnya itu kada banyak dosanya. Akhirnya si laki-laki tadi hendak dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, jangan dimasukkan dulu, takuni dulu. Pertama pertanyaan dari Allah lewat Jibril, wahai Jibril, takuni akan pang inya itu pernahkah sakumpul lawan orang alim? Artinya belajaran. Jadi ujar Jibril kan pernahlah berkumpul lawan orang alim 4 di majlis. Jadi jawabnya tadi ada pernah. Lalu ujar Allah Ta'ala, takuni pang pernahkah makan barang taimbai lawan orang alim? Takuni pulang, pernahlah makan taimbai lawan orang alim. Ada pernah?
Ya orang alim tuh menyinggung baras. Nyata ya tersinggung mengkali sembahyang. Ya wah, ada ketujuh nuntut ilmu tersinggung baras. Habis itu takutnya pernah lah sekampung lawan orang alim. Jadi jawabnya ada pernah juga. Pernahlah mencintai orang alim. Ada pernah juga. Ada tahun menahu orang alim. Terakhir, pernahlah mencintai orang yang mencintai orang alim. Ada orang yang cinta lawan orang alim, cintainya lawan orang tadi, pernahlah. Bala inggih pernah mencintai orang tuh sayang banget lawan orang alim. Belum ketujuh lalunya. Lalu ujar Allah, dengan berkat inya mencintai orang yang mencintai orang alim, maka hapuskan dosanya, masukkan ke dalam surga Allah. Nah itu gunanya kita mencintai orang alim, tapi cintanya karena Allah. Artinya sayang lawan sini. Mudahan anak kayaknya kayak sidin. Mudahan kayaknya mengkada anak cucu, mengkada cucu buyut kayak sidin juga amalan. Nah itu yang dimaksud cinta. Artinya sayang karena Allah. Untungnya sidin itu banyak beramal, banyak bacaan, tahu banyak ilmunya. Itu yang dimaksud sayang karena Allah. Ini tabiat kelakuan Tuan Syekh Muhammad Sulman Al-Madani. Kalau ayah pengasuh sidin lawan orang alim menghormati, memuliakan benar, sampai-sampai sidin mencium tangan abahnya Irsyad. Bila bertemu cium sidin, bulu yang mana? Lalu takutnya kenapa ya dia mencium? Karena sidin aku mimpi abahnya Irsyad itu berjalan di muka Rasulullah, sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kiri Sayyidina Umar, sebelah kanannya lagi ada tahu sih. Nah sebelah kirinya baparakan lawan Abu Bakar itu ialah abahnya Irsyad. Waktu ayah mimpi ketemu Rasulullah. Nah imbah itu sih bila bertemu hingga mencium ke tangan abahnya Irsyad, karena disebutkan di dalam mimpi itu, ujar mimpi itu adalah ashabul yamin, artinya orang yang ahli surga. Lawan kalau mimpi lawan Nabi itu ada pernah dusta, jin, setan ada kaum menuruti. Bila aku Muhammad hancur awak. Nah itu, jadi Nabi kita ada kawa disopai. Dan adalah tabiat atau kelakuan radhiyallahu anhu, beliau ketika masih kecilnya sampai besarnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapak. Nah, Syekh Muhammad Salman mulai dari halus memuliakan lawan kedua orang tua. Ayah kita Haji Busyun bin Ali bin Hasan sidin kada pernah absen tiap minggu ziarah ke kubur Kuitan. Bila hari Minggu berangkat sini ziarah ke kubur. Jam berapakah berikutnya sore dari sini. Bila kada kau bermobil ojek sini, aku beli ojek 400.000 bayarnya 500, tetap sini berangkat kamar Desarik mulai Banjar. Nah, menziarahi Kuitan. Ini orang yang luar biasa. Seminggu sekali ada ini para kuburan yang jarang main Kuitan. Sanuhan ke kuburan bawa handphone. Baca Yasin andak handphone dia satilakan Yasin orangnya duduk santai berokok. Jadi yang baca Yasin tadi siapa? HP. Nah, aneh lagi bawakan lagu kesenangan abah saja. Maka lagu dangdut di kuburan ada kan? Nah, luar biasanya nih sifat manusia. Ada ingat orang kita. Padahal kuburan itu manusia ini lawan Kuitan ada 4.
Yang pertama, ada orang yang ketika kuitannya hidup taat, bakti, kuitannya meninggal masih bakti, yaitu rancak mengilangi kuburan kuitan, rancak mendoakan, rancak bersedekah diniatkannya kesan kuitan. Itu orang yang berbakti ketika kuitan meninggal. Yang kedua, ada waktu kuitannya hidup bakti, taat, pas meninggal tadi ingat lagi di kubur kuitan, tadi bisa mengilangi kubur kuitan, tadi bisa mendoakan kuitan. Nah, padahal harta warisannya ini mantapnya. Memang harta warisan itu harta yang paling halal. Kenapa jadi paling halal? Karena ketika kita meninggal, mereka tetap ikan rumah itu dapat dari mana duitnya? Jawaban kita, ampun Abah. Jadi yang bertanggung jawab di akhirat Abah. Kita santai aja kalau bertanggung jawab karena dapat dari harta warisan. Tapi kalau harta gawian kita itu pertanggung jawabannya. Nah itu makanya harta warisan harta yang paling halal. Nah mudah itu cara ya harta warisan, jangan juga kuitan belum mati lagi. Ma harta pian mana ma harta abah mana ma belum mati. Ayah almarhum pengasuh kita Sidin waktu kuitan meninggal, Sidin hanya minta kuburan kuitannya. Ya, aku aja Sidin ada minta apa-apa, aku minta kuburan ayah di sana. Kuburan tanah, kuburan kuitan aja. Ini aku mintanya, nang lain rumah ambil, nang lain apa perumahan ambil. Aku kalau minta, aku hanya minta tanah kuburan kuitan aja. Artinya kalau dijual, nang lain hendak menjual lah. Oh ini kan banyak yang membongkar kuitan, kuburan jual tanahnya. Ya ayah ada di sini, aku minta ini aja. Nah itu ayah. Tiap minggu ziarah menilangi kubur kuitan. Bilanya hari Senin ziarah, wah imong pada buahnya. Ada diskusi parah ya. Nah, ya Allah, ayah luar biasa. Tiap minggu Senin ziarah, padahal jauh. Kita nang parak seminggu sekali kerja, uyuh mana pada ayah. Kita mengawal ziarah itu hari Kamis sore atau Jumat pagi. Nah, pokoknya Jumat itu seharianan sampai parak maghrib itu ada, atau misalnya Jumat gelakawa sore Kamis habis asar itu ziarah ke kubur kita, doakan. Itu termasuk amalan dimudahkan rezeki. Bila kita ziarah kubur kita hilang, belum mati ya, jangan didoakan mati. Mana nak kena ziarah kubur pian mati lo pian jangan didoakan mati. Kita hilangi juga. Bila hari Jumat bawakan makanan yang kasukaan Sidin. Kalau ikan berbini datangin bintu hajwa, jangan kuitan kita aja. Bintu ha ke 7 rawan, mama ke 7 bakso, bawakan bakso. Nah makan bakso datangi pulang bintu ha, nah ini rawan sama kan ke 7 Sidin. Itu kan masuk orang yang berdagang mengamalkan itu, insya Allah dimurahkan rezekinya. Dengan syarat jangan bakalahi dua lagi bini. Mun bakalahi lakas-lakas ante. Binian ini memang kadang-kadang ada juga sakit hatinya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu ada seorang laki-laki hendak datang ke rumah Sayyidina Umar. Sekalinya Sayyidina Umar dimamai bini juga. Melihat laki-laki tadi Sayyidina Umar dimamai bini Sidin, ada jadi berkulit. Rupanya sudah tuntung bermain, melihat Sayyidina Umar orang itu berkulit di kios ini bahasa kasih. Kenapa ikan mesin berkulit? Ulun tadi Sayyidina Umar hendak melaporkan bini ulun pamamayan. Bini ulun itu pamamayan benar. Hendak ulun laporkan lawan pian. Sekalinya ulun melihat pian gini mamai bini ulun. Jadi kan jadi ulun melaporkan. Nah, kenapa? Supan ulun pian aja ibaratnya presiden di mamai bini, apalagi ulun rakyat biasa. Nah lalu ujar Sayyidina Umar,
aku berdiam di mamainya kada sangit kada papa, itu aku ucapan terima kasih lawan biniku mengandung anakku hamil luar biasa ngalipkan orang hamil kali nyaman. Coba jalan kada kayak orang biasa nih nabi indah hendak duduk kada langsung duduk mencari yang lebih gini dulu duduk. Nah guring malang berarti harap kada kawan beling sakit ditelantang ngalih salah. Nah jadi Sayyidina Umar aku ucapan terima kasih lawannya aku kada sangit walau inya bamamai. Nah itu laki-laki yang baik artinya binian bamamai dangarakan aja nya keturukannya ambil hai tulak biarlah katanya bang bamamai terus diatakan dangarakan bila sudah ambil hanya positi. Nah betentang positi mamaiha pulang juara lagi. Dulu ada seorang laki-laki berisi bini pemamayan ngarannya Abdullah bin Muhammad. Nah, jadi Abdullah bin Muhammad ini berisi bini bila datang song-song imaman mayung bini. Apa song-songnya bulik nih udah apa dimamain. Besoknya bulik berlambat dimamain pulang. Makan sedikit dimamain. Ini bisa ada makan di luar nih, bisa di warung jebel sama makanannya. Nah di mamai makan begenjang, apa makan begenjang biasa sedikit. Mau di mamai juga, jadi makan gencang di mamai, makan sedikit di mamai, guring sungsong di mamai, guring balambat, pokoknya di mamai aja hari-hari. Tapi Abdullah bin Muhammad sabar, caranya pamamayan. Tapi malam damai aja lah. Artinya bilanya bini itu bangun bamame dah. Coba kan guring bamame tahu benar. Bamame akhirnya si Ahmad tadi Abdullah bin Mubarak rupanya berpikir ngalam lalakian keturukan lima mayar tahan dua. Amun aku began aja di rumah mun inya bamame terus kasihannya berdiselan aku. Biar aku tinggalkan barang sehari dua hari barang. Supaya jangan berdosa nyelawan aku lain niatnya kada sangit di mamai muyak dah 1-2 tahun di mamai taruh lari sedikit kada bawa apa-apa yang kita kan bila lari pada rumah jangan bawa apa-apa soalnya pembulik ngalih ya kalah sudah habis tadi dibawa misalnya anak pembulik ada alasan mau kita lari pada rumah kada ada bawa apa-apa bulik kenapa jangan ambil bulik baju tertinggal banyak. Wah, betul. Dia lagi anak. Nah, anak kan 4 abah kan 4 mama, 4 mama. Kita 4 mama juga. Ini kamu akan bawa semua barang, aku lagi ngulik. Anak juga kayaknya ngulik kan. Jadi Abdullah bin Muhammad tadi lari masuk hutan, keluar hutan. Pas harinya sanja, ayo mulai besokan meninggalkan ini. Pas ada melihat duha, masuk ke dalam duha. Ternyata di dalam duha itu ada 2 orang laki-laki. Laki-laki tadi gawiannya beribadah aja, sembahyang ngaji. Lalu si Abdullah bin Muhammad ini pas sampai maghrib 4 dia berjamaah sembahyang. Kebetulan waktu itu disuruhnya Abdullah bin Muhammad jadi imam. Jadi Abdullah bin Muhammad kenapa ayah yang jadi imam? Memang Abdullah bin Muhammad ini suara sidin bagus, merdu. Tuntung jadi imam, bersalaman, sembahyang sunat, habis makanan. Jadi ujar Abdullah bin Muhammad lawan lelaki yang kedua tadi, bahwa nikahnya apa gawian di sini? Kami di sini beribadah. Makan kayak apa? Beribadah aja. Nah, dia makan perlu juga. Kami kalau bila hendak makan, kami baca Fatihah, lawan kami hadiahkan lawan Abdullah bin Muhammad kurang bumi wahyu 9. Di sini aku dan hadis sidin. Ini kenapa gerang sidin bang? Kami dapat suara
bahwa Sidin itu adalah wali master, orangnya sabar luar biasa. Nah, ciri wali sabar. Oh, aku ini walinya sabar, cocok ke Jepang, aku wali. Akhirnya sini bulik, minta izin sudah ada, jadi meninggalkan ini bulik. Karena tadi perjalanan sampai Sanjat, berarti sehari semalaman bulik. Sembahyang bisa sini jalan sampai subuh, sampai ke muka rumah matok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, yang sedang pacangan di mana? Hanya tertawa namanya. Ya Allah, hanya nangka itu Allah mau jipian sudah lari pian. Kenapa gerang? Ulun bini pian disuruh Allah mau uji pian, mama mai pian tahan kada sekalinya pian tahan tapi pian lari. Aku sayangnya wah lari itu kada apa kada takutan mama ini kan karena aku takutan yang berdosa. Maka itu sudah tahu dahulu. Ternyata nang bini tadi wali juga disuruh Allah bemamai mau uji nang lalakian dari tahan kada sekalinya tahan aja. Nah jadi mun ada bisi bini pamamain itu wali kan. Nah ya abang bemamai nah wali bini ini sedikit anak mah dah lebihannya sudah aja. Talak berapa hendaknya? Dekat ahok tuh bekas pacar gue hari jangan menyasar. Padahal lebihnya itu sama aja. Ya kalau bungas ya kada sama aja. Bungas tuh hanya setengah tahun aja. Bahnya biasa ya lagi. Ya kalau makanya mencari bini itu jangan juga terlalu bungas. Ngalih bulaknya ke pasar bisa. Malas nulis bisa kemana aja nih? Bisa ketemu pacarnya dari cuma ada bungas 2 hari 2 malam nggak boleh berapa ya karena dia hendak di luar kada hilang mau nang bungas malah ibadah dililit kurang. Jadi jangan terlalu bungas jangan juga ya kalau ada bungas jangan juga. Jadi ada kawanan bersuara kalau ulun setelah mencari bini nang bungas biar kada bahalak kan kalau agama nyuruh cari nang bungas nang bahalak biar kada bungas. Bilang kenapa? Kalau bini kada bungas bahalak wajar, tapi kalau bini bungas kada bahalak jadi alak, jadi alaknya. Mun sudah bahalak bungas kita, mun bini kada bungas kada diubah, mun alak kau diubah. Jadi mikir juga mengkawal diubah alaknya bisa jadi kalau kawal diubah. Jadi mengkawal sesuai agama cari nang akhlak mana belum lah menang sudah ada syukuri bungas syukuri kada bungas tatap syukur juga untung kada bungas kada ngalih mengaduh. Nah bungas ni pukulnya menang bungas kada tukarkan lumpur dingin gitu nah itu. Nah jadi aulia Allah tadi orangnya sabar luar biasa. Ayah lawan bini Sidin sabar luar biasa. Kita seorang tahu ayah itu pernah ditawak bini Sidin lawan piring. Karena apakah? Wah, Sidin itu bisa menghukum tahu. Kesungkop Sidin pas baca belakang nang kaca di pondok tak baca. Gangguan. Sabar jarana aja Sidin dia. Akhirnya minta maaf, minta ampun namanya salah paham. Ayah ada pernah sangit. Nah itulah hebatnya ayah kita. Sidin orangnya penyabar luar biasa. Akan-akan Sidin bisa sangit tapi untuk agama. Tapi kalau untuk kada agama Sidin kada sangit. Jadi kalau urusan agama sangit Sidin diganggu akan-akan kada pintar sangit Sidin, akan-akan maca sangit Sidin. Tapi kalau urusan dunia Sidin kada sangit. Motor diipak orang saya apa lalai itu sih kenapa terus hasil kerja
Tapi kalau urusan agama sih misalnya memang kayak itulah yang seharusnya kita. Jadi kalau urusan agama kita diganggu, kita harus sangit. Tapi kalau urusan masalah dunia ada sangit. Nabi ditarik orang di belakang, wabah sedih, ada sangit sedih. Kalau bang, nah itu Nabi. Ada pernah seseorang laki-laki Pak Kami di masjid, Pak Kami, Abu Bakar mencabut parang, Sayyidina Ali mencabut parang, dia Nabi jangan, dia tahan, jangan ditabur, dia tahan aja. Yang lain tak punya saya, jangan dia tahan. Tuntung Pak Kami hanya di kilo Nabi, dibisain Nabi. Kalau kita menolong Pak Kami bisa saya lah. Nah itu hebatnya. Kalau orang datang Pak Kami, saya gembur kaminya. Nah, puji banyak. Amun dia Nabi, letakkan mau tuntungannya Pak Kami. Jadi situ jadi besok. Nah itu hebatnya Nabi. Punya sifat helm, lambat, marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi adalah tabiat daripada Syekh Muhammad Saman, mengakalkan musyahadatul wujuh dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsu hingga daripada yang halal sekalipun. Tuan Syekh Muhammad Saman sidin ini melawani hawa nafsu, hawa sidin sampai nang halal pun sidin hawa melawani hawa nafsu. Nang halal kada boleh berlebihan, makan kada boleh berlebihan. Makanya ciri wali ini sedikit kuring, sedikit makan, sedikit bapandir, sedikit bertemu dengan manusia. Ada kita sedikit jual, tapi sedikit makan. Ya kalau wali itu sedikit makannya, sedikit aja, asal jangan kauyuhan, kau beribadah selesai. Pagi makan selesai. Nabi makanan sini apa ada aja. Takkan sini adalah makanan ada ya ganggur makan sini. Bila ada puasa sini. Itu Nabi. Bila ada duit sini gelisah, hendak disedekahkan sini. Adik kita ada berduit gelisah. Untuk kita engkau bersimpanan, Nabi itu tidak ada bersimpanan duit sampai habis. Sayyidatuna Khadijah itu sampai tambalannya nih 8 muting, habis kain menambalnya kulit kurma, kelapa kurma disambalkan ke baju. Kada pernah Sayyidatuna Khadijah minta lawan Rasulullah, padahal habis harta Khadijah dipakai untuk agama. Kada pernah minta tukarkan baju, kada pernah. Khadijah ini sabulan penting ke baju. Nah bukannya yang pernah bagus yang lain. Oh ya yang ini cocok benar lawan yang lain. Mau masuk ulun pakai ya sayang lah lawan hancur lah kirainnya. Ayo bungkar tabungan anu yang lain. 2 bulan ada pulang, pesan pulang. Timbul datang aja lagi baratnya. Nah itu yang bayarkan yang COD yang ini. Oh. Laki umah pinta terus. Nah, kurang-kurang bangkrut. Alih benar ada nih Shopee apa? Nah, Shopee ini ya timbul datang aja lagi. Terakhir kira ada apa-apa lagi parah dah ada. Alhamdulillah kalau nabung sih Assalamualaikum. Barang pajak belum dibayari ya. Nah, bayar lagi. Nah, jadi HP ini ngalih juga. Mudahan lebihnya kalau paham itu jangan jadi masalah supi itu jangan jadi. Sekali bisa nyanyat tuh tukar terus. Nah, tapi kalau kita sayang lawan ini tukarkan juga. Ada bapak, mun ada duitnya, mun kada ada bapak ada, enggak apa-apa. Sayang lawan ini. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, beliau adalah ketika beliau hendak guring diberi bantal oleh orang tuanya, maka kalau kesahlah ia seperti orang yang sakit. Jadi hendak guring, Tuan Syekh Muhammad Saman ini dijulungi bantal nyaman, sedih.
Kenapa? Karena bilanya bebantal guring nyaman janak. Nah, jadi sini guring kada bebantal, jadi kada janak guring. Bila kada janak nyaman beribadah. Nah itu Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu. Dan apabila bangun daripada tidur lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sagalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, dan apabila seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Itu gawian Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, amalan Sidin. Nah kalau ayah kita Sidin amalan Al-Quran. Sidin bila hendak guring malam tuh baca Al-Quran. Amalan baca Al-Quran ini bila kita amalkan tiap hari membaca itu karena ikan mendapat sesuatu keanehan yang luar biasa. Nang kada didapat dan kada kita pinta. Ayah ketika Sidin mengamalkan Al-Quran, Sidin banyak tahu masalah akan datang. Sampai Ustaz begini dua aja sih tahu. Nah, Sidin garing sudah kabar begini di sini. Belum ya, ada yang belum begini. Lain Sidin masuk ke rumah, tahu Sidin. Ayah. Ustaz naik haji umrah tahu Sidin. Ya Sidin. Wah kami umrah Sidin 2 kalian nih. Maya dari tetangga mana umrah ulun. Ayo Sidin kan berangkat aja kan. Nah sekalinya mbak ayah meninggal. Ada orang waduh satu ngarannya Haji Usni. Saat bulan genap dia haur lah. Mun haur aja pang jalan. Asa curiga juga pang Sidin. Mau kita berjalanan kasih. Kamana jual perjalanan? Kamakah? Oh kada haur ya. Padahal kamakah. Urus pian paspor ya. Urus paspor berangkat. Bayar izin. Untung belum boleh dia teleponnya. Masih di Makkah. 2 hari lagi boleh ke Indonesia. Telepon orang. Guru, pian kena ka Makkah pulang lawan ulang. Abila ya. Pokoknya imbah biar boleh istirahat sebulan berangkat pulang kita. Nah, 2 kali sesuai apa yang diucapkan ayah. Pas 2 kali 2 itu ayah tahu Sidin. Ustadz Darukuni di rumah kehabisan minyak haram. Duit kada ada sih aku. Minyak haram habis. Kalau ayah ni wali jasa Darukuni tahu tu kan. Sampai di muka, pas di muka kantor kan kantor di muka lah. Rumah Haji Uji dulu. Kiau ayah sebenarnya. Saat ya, bayar masuk, ayah ada banyak kajian. Nah ini minyak haram. Terus kelas. Ramai saudara kami. Udah diambil minyak haram langsung aja gitu. Tahu ayah nang geritik Ustadz tadi. Ustadz Maswar itu dulu gawiannya berjual es. Sambil sekolah, sambil ujuk es. Hendak ampe, ya ayah. Ikan, makanya jangan dipikirkan bayar di sekolah. Asal ikan turun aja. Ayah tahu Ustaz masuk kalau kau bayar SPP. Kadang-kadang dia Ustaz masuk supan non ayah berjualan es. Campur. Nan jual es nan di kapal-kapal lah. Kira kadang-kadang siapa yang tahu? Kalau kau bayar SPP, akhirnya jaya. Kalau usah dibayarin, kan pada lagi bayar kan gratis asal ikan turun. Tahu ayah di rumah. Kenapa? Karena Sidin K7 mengamalkan Al-Quran. Itu ayah kita. Kalau amalan para wali, termasuk daripada Syekh Muhammad Seman, Sidin banyak membaca ratib-ratib, banyak amaliyah. Apalagi ketika subuh itu yang dibaca istighfar 100, salawat 100,
baca Fatihah 100 amalkan, insya Allah kabul hajat. Tapi jangan hari ini hendak nukar mobil, baca hari ini sekali aja. Kalau nukar mobil mau bang situ saya ini baca dulu, amalkan dulu setahun 2 tahun, insya Allah imbas sudah setahun 2 tahun kita kadang merasa lagi mengamalkan, insya Allah saat itu mudah dikabulkan hajat kita. Itu ya, ada sebanyak-banyak Al-Quran yang penting diamalkan. Itu kayak ayah kita. Nah, jadi ayah ini Sidin sebelum membangun pondok pesantren, kan Sidin berangkat ke Makkah, sekolah di Makkah, sekolah sambil bagawi Sidin bagawi Mahamas, lalu tuntung bagawi Sidin banyak duit, Sidin sekolah tamat di Makkah sambil belajar di Masjidil Haram kepada Syekh Ismail, lawan Syekh Muhammad Amin Kutubi, lawan Syekh Karim. Sidin mengaji, akhirnya Sidin balik ke Indonesia, lalu membangun pesantren Nurul Jannah di Margasari. Bangun pesantren Nurul Jannah Margasari tahun 1990. Murid pertama sekitar 20 orang. Lalu untuk membangun, karena Sidin ini hendak berusaha, Sidin kan membawa turis. Nah, lalu Sidin nukar rumah di Pal 4,5, yaitu di Komplek Panda. Nukar rumah sana sambil Sidin membawa turis. Karena Sidin ke Margasari 2 hari 3 hari manjar, beli ke Banjar berurusan. Pas ada mamanya Ustazah Salamah hendak turis bahari, lawan ayah tuh turis kawa bayar tanah. Ada nang taraf bakarong, bukan artinya ada ayah ya belum pada duit, tapi ada tanah ulun sekitar berapa golongan ya. Ya kawa berangkat. Nah, termasuk Ustazah Salamah mamanya itu hendak berangkat turis. Lalu bayar lawan tanah. Udah berangkat, dibangun ayah bidakan 4 buah, terus barangan jadi 8. Tuntung membangun bidakan, lalu ayahnya melihat di kampung tuh ada pesantren, ada di kelayannya sanawiyah, tapi ada kakak-kakaknya banyak nang dan pacaran ya di bawah pohon. Kan gang bambu tuh 4 cm, karena pacaran di bawah pohon pisangnya ya. Nah, lalu ayahnya hendak membangun pondok pulang. Ya musyawarah lawan masyarakat di sana. Akhirnya ayah ini diizini oleh masyarakat sana dan diberi tanah membangun pondok pesantren. Yang pertama itu 6 kelas, di bawah 3, di bawah 3. Jadi tingkat 2, di atas 3, di bawah 3. Murid pertama waktu itu orang 50. Dan semua gurunya waktu itu tamatan Makkah. Kayak Ustadz Muhammad Yunan, Ustadz Amrani almarhum, Ustadz Guru Buzaini almarhum, Guru Kasbul Alwar almarhum. Semuaan dari Makkah. Kada boleh izin mengajarnya kecuali tamatan Makkah. Nah, lalu sabaratan murid waktu itu dilajari gaya Makkah. Makanya bersurban. Memang waktu belajar hanyar itu baju ini asal baju tangan panjang aja, bawa kopiah, tetapi tapinya warna apakah, kopiahnya warna apakah, bajunya baju kaos kah, asal tangan panjang boleh asal masal. Nah, lalu kaos-kaosan pas tanggal, kita ringkasnya, pas tanggal 20 Muharram kita ditelepon subuh jam 6, ya ini tidak ayah kan ke rumah. Jadi kita ke rumah ayah. Sampai di rumah ayah, ada apa ya? Isuk kumpulakan guru-guru jam 10 ke rumah ayah. Garing banget. Karena kumpulakan sin seberatan guru ke rumah aku. Jadi kita ya kakak-kakak kayak apa? Gila sih, nah imba istirahat bareng. Ikan sih kalau saya beli ke pondok, ikan mengawalnya aku. Nah, waktu itu banyak kita panggil orang ayah, termasuk Usul Sidin mengamalkan baca Fatihah. Nah, akhirnya begitu Sidin
Jam 10 ayah singkat bulik kita ke pondok. Besoknya jam kita langsung ke pondok kadang datang ayah karena hendak membawa guru-guru imbai serat. Pas jam setengah 10 dihabarkan ayah banget. Jadi kita hubungan yang lain lah imbah akan istirahat bulikan. Kita pasannya kita berangkat ke rumah ayah. Di tengah jalan pas jam 10 ayah dihabari meninggal. Nah, seandainya kita mengumpulkan guru-guru jam 10, kira-kira kita kumpul seberapa guru-guru menemui ayah. Ayah tahu jam berapa Sidin meninggal. Nah, jadi berikan seberatan guru-guru tak mengarap mendatangnya. Pas pada tanggal 21 Muharram jam 10 hari Kamis ayah meninggal. Nah, ayah itu waktu meninggal putih hidung. Lalu dikubur di pondok di ujung. Nah, karena itu lain tanah ayah, tanah sumbangan orang, wakaf orang, lalu oleh anak ayah dipindah ke tanah ayah yang asal Nukatare. Waktu memindah itu kan 2 tahun, dibongkar kuburan ayah, awak ayah ada hancur. Apa ngarannya? Kapan Sidin masih putih bersih, berarti Sidin kelihatan karena terbuka kada hancur awak Sidin. Nah itu karena Sidin mengamalkan membaca Al-Quran tadi. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan kayak amalan Sidin, yaitu selalu bakti lawan kedua orang tua dan mengamalkan membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan berkat 2 orang wali ini, yang pertama yaitu Syekh Muhammad Saman dan yang kedua Al-Hajj Syekh bin Ali bin Hasan, mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah dan mudahan segala hajat keluarga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala dan mudah-mudahan wabil khusus ayah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kelapangan dan diterima Allah di sisinya dan mendapat derajat yang tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.